Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala al-aqiqata wal khirasa min sunanil mursalin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalina wal akhirin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang mana di malam hari berbahagia ini kita berkumpul di dalam acara peringatan walimatul aqiqah wal khitan. Wabil khusus saya haturkan rasa ta'zim kepada sahibul bait Bapak Muhammad Rashid dan keluarga besar beliau, kemudian juga kepada besan beliau Bapak Haji Madinah, yang mana alhamdulillah telah lahir anugerah terbesar yang Allah berikan pula, di antaranya adalah seorang anak. Dalam Islam, Allah Subhanahu wa taala memperhatikan betul bagaimana keadaan-keadaan manusia dari semenjak kecil, lalu tumbuh dewasa, lalu sampai tua, dan juga sampai meninggal. Maka sangat diperhatikan dalam agama Islam dari segala hal ehwal yang tidak kita dapatkan pada agama-agama lain. Maka hal yang sangat dipentingkan seorang manusia ketika keluar dari perut rahim ibunya, langsung kita manusia yang ada di sekitarnya memikirkan beberapa hal ehwal di dalam menyambut kedatangan buah hati kita. Yang pertama kali ketika si anak itu keluar, maka dianjurkan untuk kita mengucapkan rasa kegembiraan. Kita ikut serta dalam kegembiraan, bahwa kita gembira kepada anak yang lahir tersebut. Dan itulah contoh yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala ketika Nabi Zakaria alaihissalam menunggu anaknya. Dan Allah memberitahukan kegembiraannya dengan menyatakan, ya Zakaria, inna nubashiruka bi ghulamin ismuhu Yahya walam naj'al lahu min qablu samian. Zakaria, kami memberikan kabar gembira kepada kamu dengan seorang anak laki yang namanya adalah Yahya, yang kami tidak berikan penamaan sebelum kelahiran dia. Nggak ada nama Yahya itu sebelum kelahiran Nabi Allah Yahya. Dan pun demikian pula bagaimana di kitab Syiar ketika seorang wanita, seorang budak yang bernama Thuwaibah mendatangi tuannya bernama Abu Lahab. Ini Abu Lahab pamannya Rasulullah. Dia datang kepada pamannya memberitahukan bahwa anak Abdullah saat ini lahir. Girang langsung ikut serta dalam kegembiraan Abu Lahab. Sampai kegembiraannya, dengan seperti itu dia bebaskan budaknya bernama Thuwaib agar fokus saja untuk memperhatikan keponakannya. Maka disitulah Allah tidak sia-siakan kebaikan dari Abu Lahab, sekalipun meninggalnya dalam keadaan kafir, dalam keadaan benci Rasulullah, tapi punya kebaikan ketika lahirnya baginda Nabi besar Muhammad. Maka tidak Allah sia-siakan. Apa yang terjadi? Maka dia diberikan keringanan di dalam siksa yang Allah berikan setiap hari Senin sampai detik ini. Karena apa itu? Gembira.
Sehingga ulama menyatakan idza kana hadza kafiran jaa zammu bittabat yadahu fil jahimi mukhallada. Sungguh telah datang seorang kafir yang telah datang kepadanya surat tabbat yada abil lahabi. Nah, ata annahu yaumal itsnin yukhaffaf. Telah datang suatu khabar bahwasanya setiap hari Senin dia diberikan keringanan siksaan. Kenapa? Lisururi bi Ahmada sallu ala nabi. Gembira dengan datangnya baginda Nabi besar Muhammad. Lalu bukan sekedar kita gembira dan pun juga kita doakan. Ketika datang anak, ya kita doakan dia. Doa sekalipun tidak dari Nabi SAW, tapi dari seorang ulama besar yang bahkan disebut dia termasuk afdalut tabi'in, Al-Imamul Hasan Al-Basri. Imam Hasan Basri kita tahu dia mantu dari Abu Hurairah, yang mana Abu Hurairah termasuk perawi terbanyak dalam hadis baginda Rasul. Apa yang beliau ajarkan? Ketika datang anak, kita dianjurkan untuk baca dengan menyatakan bahwasannya kita katakan burikalaka fil mauhub, burikalaka fil mauhub wa syakartal wahib wa balagha asyuddah wa ruzikta birrah. Artinya burikalaka fil mauhub, semoga Allah berikan keberkahan kamu dengan datang si anak ini. Amin. Kemudian dengan sebab itulah engkau menampakkan rasa syukurmu kepada Allah yang memberikan nikmat dengan engkau diberikan seorang anak. Wa balagha asyuddah, semoga ini anak panjang umur dalam keadaan dia kuat, sehat, tanpa ada kekurangan. Warzukta birra, bukan sekedar kuat doang, tapi pun engkau dianugerahkan agar dia berbakti kepada kamu. Itu yang terpenting. Anak bisa berbakti sama orang tua, itu yang terpenting dari seluruhnya. Maka itulah, lihat, baru keluar dari perut ibunya, Islam udah ajarkan itu semua. Apakah berhenti sampai situ? Belum. Lalu diajarkan pas pertama kali dipegang oleh si ayah. Nah, ini banyak di antara depan kita masih belum nikah. Insya Allah dikit lagi nikah, amin. Ya, nikah punya anak, amin. Oh, ya. Nah, dia itu ketika dipegang oleh si ayahnya, maka disunnahkan untuk azan. Azan bagian telinga kanan, iqomat bagian telinga kiri. Untuk apa? Nabi menyatakan, man azana maulud fi udhunihil yumna wa aqamahu fi udhunihil yusra lam tadurrahu sibyan. Siapa orang yang mengazankan di telinga kanannya si anak, kemudian dia bukan sekedar itu lagi, dia iqamatkan di sebelah telinga kirinya, niscaya tidak akan membahayakan dia sibyan. Apa itu Pak sibyan? Yaitu dari kalangan jin yang selalu mengganggu si anak. Akhirnya si anak sering nangis, nggak ada karuan, nggak ada sebab nangis terus. Nah itu sebab kita azankan dan kita iqamatkan, terhindar dari itu semua. Ya, makanya kadang-kadang kita lihat dapatkan anak kan begitu, tiba-tiba nangis nggak ada sebab dan sebagainya. Nah ini faedah untuk diazankan. Lalu faedah kedua, dengan sebab kita azankan agar pertama kali yang didengarkan oleh telinga si anak kalimatullah. Di situ ada indikasi dengan syahadat kita menyatakan la ilaha. Udah kita tanamkan keimanan kepada si bayi itu dari semenjak dininya. Dan pula ada suatu perintah yang amat luar biasa dengan sebabnya Nabi SAW mendapat kemuliaan, yaitu dengan menyatakan hayya 'alas shalah. Ya. Kemudian sebagian ulama menganjurkan untuk kita baca surah Inna Anzalna, disebut Lailatul Qadar. Surah Inna Suratul Qadar. Sehingga disebut siapa yang membacakan surah Inna Anzalna kepada anak yang baru lahir di telinganya, maka lam yuqaddirhullahu fi lazina ma'ash.
Niscaya Allah tidak takdirkan untuk anak itu berbuat zina selama hidupnya. Bangor gimana pun, bandelnya gimana pun, tapi Allah berikan rasa takut dirinya. Hatinya bergerak, hatinya jadi gelisah, berontak untuk dia tidak bisa berbuat zina. Tuh berkahnya kita baca surah Inna. Nah, dibacain juga itu. Ya. Nah, udah setelah itu disunahkan lagi. Selepas kita adzankan, kita iqamatkan, kemudian kita sunnah untuk mentahnik. Maka tahnik ini juga sunnah. Alhamdulillah tadi sudah kita lakuin tuh. Yaitu apa tahnik? Bagi seorang anak yang baru lahir. Bukan kayak kita udah banyak iler. Nih anak yang nih anak baru lahir ditahnikin. Apa ditahnikin? Kita berikan sesuatu yang manis ke dalam mulut si anak. Yang lebih utama adalah kurma. Dan juga lebih utama dilakukan itu kepada mereka yang memang tersohor kesolehannya, kewilayahannya, keilmuannya. Jadi diberikan kepada anak itu dari mulutnya orang soleh atau orang yang berilmu, kemudian diberikan kepada si anak, dan diputerin tuh dari mulutnya sampai ke langit-langitnya, sampai ke sebelah kanan, sebelah kiri. Apa faedahnya? Agar dia nanti dengan sebab ditahnikan itu membuat kuatnya dari otot-otot bagian mulut, sehingga dia siap untuk menyusu kepada ibunya. Dan itulah yang pernah dilakukan oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam suatu kisah ada seorang anak yang mana dia ini anak Abu Tolha. Abu Tolha ini ya, ketika lahir anaknya, didapatkan si anak nih Pak, udah kelihatan sakit. Abu Tolha pun juga dia merasa nih nggak bakal lama bakal meninggal nih. Tapi dia nggak pernah lupa baginda Rasul Shallallahu Alaihi. Maka ketika anaknya baru lahir, dia datang ya Rasulullah karena sakit-sakit. Udah kelihatan keluar udah sakit. Didatangkan baginda Nabi SAW. Apa yang terjadi ketika dia keluar? Dia dapatkan bahwa istri dapatkan bahwa anak udah meninggal. Tapi Abu Tolha jalan nggak tanpa sepengetahuan Abu Tolha. Dia datangnya Rasulullah minta doa. Setelah kembali, nah ini hebatnya istrinya nih. Ini hebat istri bernama Ummu Sulaim. Memang dalam sejarah Ummu Sulaim ini terkenal kehebatannya. Seorang ibu yang menyerahkan anaknya bernama Anas bin Malik. Jadi suami pertama namanya Malik, anaknya Anas. Ini Anas bin Malik pada usia 10 tahun diserahkan kepada Rasulullah agar melayani baginda Nabi besar Muhammad. Enggak, ini Ummu Sulaim enggak minta duit dari Nabi. Enggak minta gaji. Minta apa? Doa. Setelah beberapa tahun, dia datang kepada Rasul. Menyatakan, ya Rasulullah, kesian ini pelayan kecilmu. Doakan ya Rasulullah. Didoakan oleh Nabi 4. Ini Anas bin Malik. Ini sebelum kita bicara sedikit tentang Abu Tolha. Ini Ummu Sulaim punya anak Anas bin Malik. Didoakan oleh Rasulullah 4. Apa doanya? Allahumma atil umrahu wa barik malahu ya wa aksir auladahu wa adkhilhul jannah. Masya Allah, doa 4 yang kita harapin semua tuh. Ya Allah, panjangkan umurnya. Bukan sekedar panjang umur. Kalau kere, pegel juga kita. Ya Allah, panjangkan umur. Kedua, ya Allah, banyakin harta. Ya Allah, yang ketiga, banyakin anak. Subhanallah. Lihat. Panjang umur. Kemudian hartanya, ya kayak kita, alhamdulillah. Kan kita berharap begitu. Panjang umur, kalau kere, pegel. Tapi kalau punya pintu 200 saja. Pintunya 200. Amin. Kok diem aja ngomong.
Ini Rejab nih, doa mustajab ini. Ya kan? Pintunya 200, sudah diem aja di rumah udah. Itu, Anas bin Malik begitu. Sampai dikatakan tanaman atau sawah Anas itu panennya setahun 2 kali. Khusus punya Anas doang tuh. Anaknya banyak. Sampai beliau bosan hidup, sehingga beliau mengatakan, "Qad sa'imtu anil hayah wa arjur rabi'ah." Ane bosan dari hidup dan ane berharap yang keempat dari doanya Nabi besar Muhammad. Apa itu? Adkhilhul jannah, masukkan dia ke dalam surga. Allah. Ini berkah siapa ya? Ibu tuh cerdasnya seorang ibu di situ. Hebat mendidik anak sampai didatangkan kepada Rasulullah melayani baginda Nabi SAW selama 10 tahun. Nah, singkat cerita nih si Abu Thalha ketika sebelum dia nikah, Abu Thalha datengin Ummu Sulaim. Dikatakan, "Ane ingin menikahimu." Kata Ummu Sulaim, ini Abu Thalha orang yang hartawan, rupawan, semuanya ada. Kata Ummu Sulaim, "Ane mau, cuma ente kafir. Nggak bakal mungkin ane nikah sama ente." Hebat nggak begitu? Cuma cukup dah, kalau ente masuk Islam, itu maharnya. Ketika ente masuk Islam, itu maharnya. Maka nikah, nah terjadilah tuh. Punya anak, lihat, anak masih udah pas lagi orok didatangi oleh Rasulullah, didapatkan meninggal. Sekembalinya Abu Thalha ke rumahnya, dapetin istrinya, si Abu Thalha bertanya, "Gimana keadaan anak kita?" Dibalikin, "Huwa askanu mim makan." Dia lebih tenang, dia lebih enak dari apa yang dialami. Abu Thalha dengar begitu, wah, Masya Allah, sehat walafiat. Lihat, hebatnya nih Ummu Sulaim. Apa yang dilakukan? Menyiapkan makan malam dengan seenak-enaknya. Ummu Sulaim tahu anak oroknya meninggal itu. Disiapkan makan malam seenak-enaknya. Udah setelah dia makan, nah dia minta agar melakukan hubungan. Hubungan deh. Lakukan hubungan suami istri. Nah, ketika itu, setelah dia makan, ya kan? Ini suami kan begitu. Udah makan enak, lalu melakukan hubungan, tenang semuanya. Benar apa nggak benar? Yang tua kayak udah lupa apa? Wah, tenang semua pikiran, tenang hati, tenang. Sekalipun utang banyak. Semua tenang semuanya. Subhanallah, ketika tenang pikiran, hati tenang, pas selesai semua, Ummu Sulaim ngomong apa? Waris sobi. Apa waris sobi artinya? Ente berdiri, kuburin anak kita. Didengar baru tahu anaknya benih. Ya udah tenang, mau apa? Pikiran makan, udah nggak keroncongan. Kayak begini, ceramah keroncongan udah nggak khusyuk kita. Lihat tuh. Kuburin tuh anak. Allah, udah semuanya, udah nggak banyak ngomong lagi. Lihat tuh, Abu Thalha nggak ngomong lagi, udah diem aja. Kuburin si anak. Setelah dikuburin, pagi harinya dia datangi Rasulullah SAW. Maka diberitahukan kejadian anaknya bahwa meninggal. Nabi dengan kasyafnya lihat. Nabi udah Allah berikan semua. Nabi ngomong kepada Abu Thalha, "A'arastum al-lailah?" Ente tadi malam pengantenan nggak? Tuh kalimat Nabi tuh halus banget, lihat tuh. Nabi kalau ngomong halus begitu. Ente pengantin nggak tadi malam? Kata Abu Thalha, "Naam ya Rasulullah." Iya ya Rasulullah. Apa yang Nabi nyatakan? Allahumma barik lahuma. Ya Allah berkahkanlah keduanya. Doa Nabi nih. Orang kita lihat wali-wali Allah, hebat doa, gimana Rasulullah? Lihat. Nabi doakan Allah barik lahuma, ya Allah berkahkanlah keduanya. Singkat cerita, hamil Ummu Sulaim. Kemudian dia lahir dengan anak laki lagi. Lalu dibawalah keharibaan baginda Nabi SAW. Maka di pangkuan Rasulullah, Nabi menyatakan, hal ma'ak syai', apa ente bersama sesuatu? Na'am ya Rasulullah, tamarat. Bersamaku adalah beberapa kurma.
Maka diambil oleh Nabi dan dimasukkan ke mulut Rasulullah, lalu dimasukkan ke mulut anak tersebut dan dinamakan dengan nama Abdullah. Jadi seorang yang hebat. Abdullah putra dari Abu Talib. Ya. Kemudian setelah tahnik ini, maka dianjurkan untuk kita melakukan akikoh. Akikoh dianjurkan pada hari ke-7. Kalau tidak hari ke-14, kalau tidak hari ke-12, kalau tidak terus berjalan sampai sebelum balik. Maka sebelum balik masih sunnahnya orang tua. Setelah balik tidak lagi orang tua sunnah untuk mengakikohkan anaknya, tetapi anak itu sendiri mengakikohkan dirinya ya untuk dirinya sendiri. Nah, akikoh itu hukumnya sunnah. Ada sebagian ulama bahkan menyatakan wajib. Dari mana dalilnya? Nabi menyatakan kullu gulamin murtahanun bi aqiqatihi. Setiap anak itu tergadaikan. Kalau gadai boleh nggak kita memanfaatkan harta kita? Nggak boleh. Ini seandainya ya kita jangan tunjukin rumah, jangan ya. Biar tambah luas kan tadi bilangin sama orang situ. Kalau motor kita tergadaikan nih Pak, karena kita punya utang. Kita gadaikan tuh motor, kita nggak boleh manfaatin itu, ya nggak bisa kita manfaatin sampai kita lunasin utang kita. Dan itulah gambaran dalam agama kita. Ketika kita tidak mengakikahkan anak kita, maka tidak anak itu memiliki kewilayahan, kekuasaan untuk memberikan syafaat nanti di akhirat. Tuh manfaatnya begitu. Nanti ya kita berharap anak kita orang besar, ulama besar. Ya, kita harapkan dia menjadi orang yang sangat bermanfaat hidupnya. Lihat, ketika itu kita nggak akikahkan sayang. Kita nggak bisa untuk memberikan anak itu, memberikan syafaat untuk kita. Oleh karena itulah, kalau kita belum diakikahkan, kita akikah sendiri. Nanti berharap di akhirat kita bisa pun juga memberikan syafaat kepada orang tua. Maka di antara hukum akikoh, ya, sunnah dia itu di apa yang disebutkan para ulama. Kalau untuk laki 2, maka ini nanti kita makan banyak nih, alhamdulillah nih. Kambingnya berapa ya? Kalau Ridho bisa 5 nih. 2 kambingnya untuk laki, untuk perempuan 1. Sekalipun asal sunnahnya boleh 1. Sebagaimana riwayat menyatakan aqad Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Hasan wal Husain kabshan. Jadi 1 kabsh ya, 1 kambing boleh buat 1 anak laki-laki. Kalau kita dapatkan, kita uang kita masih pas-pasan. Ya kan? Ya udah akikahkan buat anak kita yang laki 1 kambing nggak apa-apa. Daripada nunggu 2 akhirnya kepake lagi buat uang kontrakan. Udah nanti dah. Yang ada dulu 1 kambing. Nah, kalaupun 2 lebih utama. Dan juga yang terpenting, khusus akikah nih Pak, banyak yang kita nggak paham, tulangnya itu nggak boleh kita pecahin. Jadi tulang diberikan tuh full. Jadi panjang sepanjang-panjangnya. Jangan dipotong, jangan diacak-acak begitu, sampai halus-halus lagi. Ya, kenapa? Manfaatnya pertama disebutkan para ulama, manfaatnya supaya kita berikan para tetangga, para fuqara dengan hal yang penuh, full, tanpa ada pecah-pecah. Yang kedua, kita tafaulan. Kita merasa optimis dan berharap nanti si anak tumbuh dewasa dalam keadaan sempurna, tidak ada catnya. Maka disebutin. Ya, wasyatulil untha walil gulami syatani dunal kasri fil idhami. Tanpa pecahin. Nah sekarang kalau kita pecahin berarti khilaf, menyalahi aturan. Cuma bisa kita pakai di antara ulama yang memang menganjurkan untuk kita pecahin. Nih tulang dipecahin apa diutuhin? Sebagian. Oh sebagian. Ada yang ya, ada yang menyatakan boleh
untuk kita biarin, bahkan kita pecahin. Ya, di antaranya pengarang kitab Ratibul Attas Al-Imam Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Beliau menganjurkan untuk pecahin tulangnya semua. Nah, beliau memiliki ijtihad. Apa ijtihadnya? Berharap nanti si anak itu tumbuh dalam keadaan tawadhu, dalam keadaan dia tunduk, rendah hati, nggak congkak, nggak sombong. Nah, ini dianjurkan. Ya, jadi pilih boleh. Bisa ini, boleh itu. Yang pasti harus tahu ilmunya. Dan yang terakhir, ya, acara pula pada malam ini khitan. Subhanallah, ya. Khitan. Maka Ananda Ahmad Najib Abdillah Ubaidillah. Ahmad Najib Ubaidillah. Masya Allah, ini Ubaidillah hebat, nama anak Ubaidillah. Yang saat ini orang pada ya peka dengan nama Ubay. Nah, ini lihat. Ahmad Najib Ubaidillah ini dikhitan dia. Maka pula dianjurkan pada hari ke-7 juga hari ke-14. Kalau tidak, yang pasti hukumnya sunnah sampai hukumnya wajib. Memang hukumnya wajib, tapi sampai kapan dikatakan wajib? Sunnah pas awal doang ini. Tapi wajib sebelum balik. Sebelum balik, nah itu jatuh. Kalau di deket-deket aja mau balik itu jadi wajib itu. Wajib untuk sunat. Nah, sunat itu dalam mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, mazhab Ahmad bin Hambal itu hukumnya wajib. Ya. Wajib buat laki, sunnah buat perempuan. Cuma dalam mazhab Malik ini lebih dikuatkan lagi. Syadid. Beliau keras dalam masalah khitan. Sampai disebut man lam yahtatin lam tajuz imamatuhu wa lam tuqbal syahadatuhu. Siapa orang yang enggak khitan enggak boleh jadi imam. Dan juga tidak diterima syahadatnya. Nah, maka kita harus juga fleksibel. Kan ada mazhab lain, Abu Hanifah. Kalau ada orang baru masuk usianya 70, punya penyakit diabetes. Ini kalau udah darah, naudzubillah, susah obatinya. Nah, dia bingung masuk Islam disuruh Maka boleh kita pakai mazhab siapa? Abu Hanifah, yang mana dibolehkan hukumnya jadi sunnah. Maka itu saja insya Allah seputar hal berkaitan dengan akikah dan khitan. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, kita khususkan kepada Ananda Ahmad Najib Ubaidillah bin Muhammad Ridha. Semoga Allah jadikan anak yang berkah, anak yang selamat. Allah berikan sebaik-baiknya nasib, dan Allah jadikan seorang yang insya Allah kita berharap jadi ulama amilin wal aulia as-salihin, dan sebagai penyambung dari lidah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diberkahkan umurnya, Allah penuhkan hati dan jiwanya dari anwar wa hikmah wal ulum, dan pun juga Allah berikan keberkahan manfaat dengan hadirnya dia, baik keluarganya, baik orang tua, baik kakeknya, baik warga sekitarnya. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarrugana min ba'dihi tafarrugan ma'suma wa la taj'alna fina wa ma'ana ya rabbana syaqiyyan wa la mahruma. Allahumma la tad'alana fi hadzal majlis wa fi hadzal majma' dhanban illa ghafarta wa la maridan illa syafaita wa la hamman illa farajta wa la maridan illa syafaita wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah wa hiya laka ridan illa qadaitaha wa yassartaha. Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa inna lasiyam wal qiyam al qabul wal ghufran
برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. Wassallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau nanti bicara tentang masalah umroh, soalnya nanti Al-Fagir bakal diundang lagi. Makanya dari situ nggak panjang lebar, khairul kalam ma qalla wa dal. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afu.